Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk mohon keadilannya seperti suami saya, karena ini semua terjadi adalah dalangnya AKP Edi Arhansyah. Saya juga minta dia di PTDH. Ini dalangnya Pak Edi Arhansyah ini, dan sudah diambil keterangan. Baik. Saya seorang Polan, Pak. Saya dibuat seperti ini. Makanya saya berjuang terus. Saya tidak takut. Saya tidak takut dengan siapapun sekarang, Pak. Apapun yang terjadi, karena inilah kenyataannya. Saya diseret, digiring seperti PKI, Pak, baju dinas. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kadif Propam, mungkin bisa menghubungi ke Ibu Rusmini langsung di situ ya. Dan dibantu diselesaikan laporannya, karena kan ada laporan yang di Lampung, Polda Lampung, dan tidak jalan. Halo teman-teman, selamat pagi, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang tamu dari daerah Lampung. Dan yang spesial, ibu ini adalah seorang polisi juga, mantan polisi yang mempunyai masalah kasus dengan oknum ya, diduga oknum kepolisian juga di sini. Jadi teman-teman, kita LQ Indonesia Law Firm dan Quotient TV ini ya, kita bantu seluruh bagian masyarakat, baik itu masyarakat biasa maupun aparat penegak hukum juga, teman-teman ya. Jadi jangan dipikir bahwa aparat penegak hukum itu bebas dan lepas dari jangkauan oknum, teman-teman ya. Jadi oknum itu bisa datang, bisa berupaya di situ ya, bisa membuat impact yang buruk kepada masyarakat juga kepada penegak hukum lainnya. Ini yang kita lihat ya. Ibu bisa tolong diperkenalkan diri Ibu? Mohon izin, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Rusmini, adalah mantan anggota Polwan Polda Lampung yang di PTDH dari tahun 2015 atas dasar rekayasa yang dilakukan oleh para oknum. Yang didalangi di sini adalah suami sendiri, yang suami juga adalah anggota kepolisian. Demikian. Boleh, Ibu. Nah, bisa tolong diceritakan secara singkat kriminalisasi apa atau penyelewengan hukum apa yang Ibu alami selama mengalami kasus tersebut, Ibu? Ya, siap. Jadi di sini akan saya sampaikan bahwa kejadiannya adalah kronologis singkat. Di tahun 2013 itu saya melaporkan perselingkuhan suami saya atas nama AKP Edi Arhansyah. Ya, dulu adalah menjabat sebagai Kasat Pol Air Polres Lampung Selatan. Ini yang terkenal tajir melintir ya, karena Kasat Pol Air ini adalah di penyeberangan Bakauheni. Bakauheni. Siap. Jadi dengan adanya saya melaporkan perselingkuhannya ke Propam Polda Lampung di tahun 2013, ternyata dendam, tidak terima, sakit hati, sehingga mengancam saya pada saat itu akan menceraikan saya dan menghancurkan karir saya. Ya, siap. Sedangkan pada saat saya melaporkan perselingkuhan, dinyatakan di situ adalah semua hanya alibi, tidak ada bukti-bukti yang kuat. Padahal di sini adalah ada surat pernyataan suami saya sendiri pada saat itu, kita masih suami sah. Pernyataan bahwa menyatakan, ada pernyataannya ditulis tangan, kemudian menyatakan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, tetapi selalu tetap mengulang kembali. Nah, ini adalah pada saat itu anak saya sendiri, Andi Marsuse, yang memergoki, mengetahui, karena ini adalah guru daripada anak saya. Nah, kemudian karena anak saya ini menyampaikan ke saya, hingga saat ini anak saya ini ya diblokir. Pada saat masih usia 4 tahun, pada saat itu memang perselingkuhannya ini adalah guru SD kelas 4, guru anak saya. Ternyata saya juga baru tahu, Pak, kalau pada saat anak saya diambil keterangan di Metro Jaya, ya saya laporkan juga mantan suami ini ke Polda Metro Jaya. Jadi anak saya baru menyampaikan, saya juga baru tahu bahwa ternyata pada saat masih kelas 4 itu dia diancam bapaknya
sendiri. Jadi pada saat lagi main sepeda dia dibanting di aspal, kemudian ditodong pistol. Nah ini saya miris sekali. Saya baru tahu sekarang karena mereka memang anak-anak saya nutup-nutupi, dia nggak mau nggak mau ribut. Nah kemudian dengan adanya ini saya ada permasalahan hutang piutang dengan pamannya suami saya waktu itu, Pak Jainuddin. Nah, hutang piutang ini sudah saya angsur, bukti-bukti kwitansi ada, BAP yang direkayasa pun ada. Jadi paman ini menyampaikan ke Pak Edi suami saya bagaimana sisa angsuran tolong untuk ini dibayarkan. Tapi suami saya pada waktu itu saya tidak mau tahu lagi urusan hutang piutang. Saya mau hancurkan dia, saya mau ceraikan dia, udah laporkan aja ke reserse, ke Polda Lampung. Nah karena paman saya ini dikejar-kejar sama yang punya dana, karena kan paman saya minjem sama yang punya modal, rentenir lah ya gitu. Akhirnya karena bingung, jadi akhirnya melaporkanlah saya ini dari hutang piutang dipelintir menjadi penipuan atas perintah dari suami saya. Dibuktikan dengan paman saya ini surat pernyataan bahwa dipaksa mengadu oleh Edi Arhansa, tidak merasa ditipu oleh saya, dan semua ini diketahui oleh Lurah Korpri. Kemudian karena saya pada saat itu BAP dirubah oleh penyidik, sehingga saya dikenakan kurungan 8 bulan. Jadi saya seorang polwan, saya diseret, saya digiring hanya 3 jam. Saya di sel di Polda Lampung hanya hitungan 3 jam masih berbaju dinas. Karena untuk mengelabui daripada kejaksaan. Ya kan, minimal kan harusnya 14 hari. Ya. Jadi saya hanya 3 jam, kemudian saya dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, pada sidang di situ saya dinyatakan bersalah, dijatuhkan hukuman 8 bulan. 1 tahun tapi saya menjalani 8 bulan. Setelah 2014 saya keluar dari lapas, lapas wanita Bandar Lampung, saya dinas aktif kembali nih Pak. 1 tahun 6 bulan tanpa cacat hukum di Polsek Natar Lampung Selatan. Nah, jadi kecuali kalau di dalam saya berdinas mungkin ada laporan lain, kasus lain. Ini tidak ada, tanpa cacat hukum. Ternyata suami saya ini masih tidak puas kalau saya tidak dipecat. Nah, kemudian karena dia adalah pada waktu itu masih menjabat sebagai Kasat Pol Air Bakauni yang terkenal tajir melintir tadi. Jadi dikondisikanlah semua ini dengan Pak Wakapolresnya, AKBP Perijal. Nah, kemudian ya dengan pangkat jabatan dan uangnya. Ya kita ini sama-sama polisi. Saya juga pernah di intelijen, saya pernah sebagai pemeriksa. Jadi bagaimana cara penanganan seorang penyidik yang artinya yang nakal, yang arogan atau yang benar itu ya kita tahu. Ya. Kemudian saya sudah dinas 1 tahun 6 bulan baru di sidang kode etik di 2015. Yang seharusnya sidang kode etik itu minimal 30 hari kerja sudah ada putusan. Nah saya sudah 1 tahun 6 bulan. Jelas sudah melanggar daripada Perkap nomor 19 tahun 2012 pasal 51 ayat 4. Nah di sini sudah jelas. Belum yang lain-lain, pelanggaran-pelanggaran lain. Baik. Ya. Kemudian hanya 1 kali sidang diputus PTDH. Dan di situ ada rekaman anggota Polwan yang Aibda Ubul. Di situ adik liting saya itu dia memang tugas sebagai sekretaris dalam sidang. Dalam rekaman suaranya menyatakan bahwa saya sampaikan kok saya di PTDH padahal saya sudah melaporkan balik Pak Jainuddin. Dan Pak Jainuddin mengakui dan sudah masuk lapas Pak Jainuddin juga 2 tahun. Oh, kenapa? Iya, saya laporkan balik. Keterangan palsunya, kemudian kemudian adik leteng saya ini Aibda Ubul menyatakan bahwa di dalam rekaman suaranya menyatakan ya bagaimana Mbak, kami hanya anak buah melaksanakan saja, semua itu memang udah atas pesanan dan dari Polda Lampung. Nah gitu. Nah, setelah saya banding terus sampai ke kasasi. Nah jadi sekarang ini saya minta permohonan untuk PK peninjauan kembali sidang kode etik. Saya melaporkan balik waktu itu paman saya yang memberikan keterangan palsu ya karena diakui. Nah, kemudian dengan penyidik tidak ditindaklanjuti selama 1 tahun. Sampai Pak Jainuddin meninggal dunia di dalam lapas.
Jadi selain laporan penipuan, saya laporkan lagi memberikan keterangan palsu siap di pengadilan. Nah, tetapi dengan ini penyidik masuk angin lagi, ya karena pastinya nanti udah masuk udah keluar mau masuk lagi kan begitu. Ini kan sudah kerjaan kita sebagai polisi kita ini. Ya inilah saya ini awalnya hanya hutang piutang karena melaporkan suami perselingkuhan, ya saya dibuat korban seperti ini. Kemudian saya melapor terus, tetapi selalu ditutup. Setiap saya buat laporan setiap tahun baik ke Kapolri, ke Kapolda, ke Kapolres selalu ditutup. Karena yang dipanggil bukan saya, yang dipanggil mantan suami. Dipanggil ditutup. Nah, masuk angin. Setiap dipanggil tutup sampai 8 tahun. Ini dengan adanya ini kebongkar semua, Pak, karena diviralkan oleh anak saya lewat Twitter di bulan Januari ya, 2023. Karena pada saat saya di PTDH tidak disertakan surat pemberhentian pembayaran gaji. Nah, setelah diviralkan baru dikeluarkanlah SKPP, surat pembayaran pemberhentian gaji dari Polres Lampung Selatan dari bendahara. Nah, kemudian dengan adanya SKPP ini saya ke KPPN akan mencairkan asabri. Untuk mencairkan asabri kan ke KPPN dulu. Dari pihak KPPN saya dengan anak saya ada rekaman suaranya, staf KPPN menyampaikan ibu belum bisa mencairkan asabri karena harus memulangkan kelebihan gaji yang kami bayarkan ke ibu di 2023 Januari. Lah saya kaget, saya tidak menerima gaji selama 2016 sampai dengan sekarang 8 tahun. Nah, jadi siapa yang menerima gaji ini, Mbak? Ini kode akun penerimanya di sini adalah bendahara, bahwa di sini sudah diberikan ke ibu dan ibu harus membalikan ke negara. Saya sampaikan, loh, saya kan database baru diberhentikan 6 Mei 2023 karena SKPP baru timbul di Januari 2023. Ada akun penerimanya ini ya. Iya, yang di merah-merah. Ini yang suruh mengembalikan. Yang disuruh kembalikan. Iya, hanya bulan Januari. Karena Twitternya terbit di Januari, langsung ditutup Februari. Nah, setelah terbit itulah baru timbul ini. Nah, setelah saya cek ke PPATK, ke perbendaharaan juga menyatakan bahwa gaji saya ternyata masih dibayarkan selama 8 tahun. Hanya karena walaupun itu saya yang punya rekening, tetap ibu harus menguasakan kepada lawyer atau penyidik atau lembaga. Nah, dalam hal ini mohon izin kepada Pak Alvin, bila berkenan saya itu mohon untuk bantuannya karena ini karena memang harus lawyer. Dan untuk di Polda Lampung sudah tertutup semua. Media-media, pengacara semua tertutup. Jadi sudah ditutup. Ini saya sampaikan di sini mohon izin kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda, kepada Bapak Kapolres Lampung Selatan. Inilah yang sebenarnya terjadi. Kalau memang saya tidak benar, tidak saya kejar sampai sekarang 8 tahun. Ini udah memasuki 9 tahun. Kemarin alasannya berkas-berkas saya, ini yang saya laporkan 10 orang anggota yang terlibat. Alasannya nanti mau ditindaklanjuti setelah pemilu. Tapi setelah pemilu saya tagih kepada penyidik AKP Firdaus. Sudah saya WA, sudah saya telepon, tidak diangkat. Di WA bukti ada, saya screenshot bukti-bukti ada, tidak diangkat, tidak ada memberikan keterangan. Sampai mana, sejauh mana permasalahan saya ini, tapi tidak ada jawaban. Makanya saya minta tolong Bapak Alvin ke sini, inilah sebenarnya yang terjadi. Saya seorang Polres sudah terjolimi, padahal saya tidak ada salahnya. Salah saya apa dengan institusi? Bahkan Pak Alvin kalau mau tahu ya, saya di tahun 2011 PAM Ovid baru berdiri, Pak Alvin. Jadi belum ada dana dari pusat. Jadi untuk perkantoran PAM Ovid itu swadaya. Saya membantu untuk alat-alat perkantoran PAM Ovid itu hampir kurang lebih 500 juta. Karena dulu memang saya masih istrinya Pak Idi Aransah, ya saya sebagai ibu Kasat Pol Air, itu adalah yang terkenal tajir melintir tadi, kan begitu. Nah, di sini tidak ada. Ini kan 2011 itu saya. Tapi saya mempunyai permasalahan seperti tidak ada. Tetapi 14 orang yang satu lapas dengan saya diaktifkan semua. Diaktifkan. Padahal itu adalah ada kerjasama rampok, kerjasama maling, ada meras, ada perselingkuhan, bukti-bukti semua lengkap di sini. Video dan telegram Kapolri ada semua. Ya kan?
Sebenarnya 15 orang termasuk saya. Iya. Tapi nama saya dihilangkan karena masuk angin. Membayar mereka. Yang saya ini karena saya dibayar oleh Pak Edi agar tidak diaktifkan. Nah, begitu terus. Inilah yang terjadi. Ini yang mau saya bongkar. Iya. Saya ini seperti ini karena rekayasa semua. Jadi di situ ada ya gimana ya? Hakim, jaksa, polisi bermain mereka ya, oknum-oknumnya ya. Iya, Ya, Bu, ya. Kalau memang saya nggak benar, saya tuh hanya saya nggak mungkin ngejar sampai sekarang ini. Iya. Ini berbahaya loh. Kita ini sampai di mana di Polda saya live, di Mabes saya live. Iya. Nah, nggak diciduk, ya kan? Ya artinya, ya kita ini sama-sama polisi. Sampai kemana orang saya ini tidak bermasalah dengan institusi. Saya bermasalah dengan suami. Iya. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk mohon keadilannya seperti suami saya. Karena ini semua terjadi adalah dalangnya AKP Edi Aransyah. Saya juga minta dia di PTDH. Iya, di penjara PTDH. Ini dalangnya Pak Edi Aransyah ini. Dan sudah diambil keterangan. Baik. Ya, siap. Mohon izin. Iya. Terima kasih sampai. Gak apa-apa, Bu. Ya, saking emosi. Ya, udah. Ya, memang kita orang kalau dijolimin seperti itu kan. Saya juga pernah ngerasain dijolimi kan, nggak enak Udah gitu 9 ya. tahun, Pak. Karena 9 tahun ya. anak saya hanya berjuang ini seorang ibu demi anak-anak saya, Pak. Iya. Ya Allah, ini bulan suci Ramadan. Hari baik, bulan baik. Iya, Bu. Allah menunjukkan orang-orang yang berbuat jolim pada saya. Bukan orang lain, Pak, suami sendiri, suami Pak. sendiri ya. Ya. Apalagi penegak hukum ya, Bu ya. Iya, Polisi siap. harusnya Saya seorang kasih teladan yang baik gitu ya kan. Iya, siap. Saya seorang Polan, Pak. Iya. Saya dibuat seperti ini. Makanya saya berjuang terus. Saya tidak takut. Saya tidak takut dengan siapapun sekarang, Pak. Apapun yang terjadi karena inilah kenyataannya. Saya diseret digiring seperti PKI, Pak. Berbaju dinas. Hanya 3 jam. Tapi selalu saya dikalahkan. Sidang sampai kasasi selalu dikalahkan. Mungkin ini ada hikmahnya, Pak. Pak Jainuddin meninggal dunia pun. Untung pada saat meninggal dunia sudah mengakui. Mengakui di lapas, Pak. Dek, saya mungkin minta maaf. Ini mungkin hidup umur saya yang terakhir karena memang ada sakit juga. Jadi saya tuh dulu disuruh suamimu ini saya buat surat pernyataan ini ditandatangan oleh lurah. Itulah yang kita kejar sekarang. Ini semua bermain, Pak. Bayar semua. Bayar semua. 14 orang. Siap. Yang untuk saya ini memang saya dibayar, tapi dibayar untuk dipecat. Karena yang bayar suami saya. Kayak yang 14 orang kan keluarga-keluarganya. Kan begitu. Sudah nggak ada tedeng-aling-aling lagi sekarang ini. Sudah muak saya, Pak. Itulah demi anak saya. Saya tidak takut. Saya hanya takut dengan Allah, Pak. Laporan propam Ibu ditindaklanjuti? Ya ini laporan saya ini 10 orang saya laporkan. Jadi sekarang inilah mandek. Mandek. Karena alasannya... Di Mabes atau di Polda Lampung? Ya di Polda, di Mabes dilimpahkan ke Polda. Lampung. Nah kemudian sama penyidik diberhentikan SP2 HP2 dan sama Bribka Dimas. Dengan alasan belum ditemukan pelanggaran disiplin. Ya kayak gitu terus. Karena udah masuk angin. Ditutup duit lagi. Nah di Mabes Polri juga begitu. Nyatanya Pak AKP Dwi Iwan, saya minta konfrontir di tanggal 22 saya dipanggil Mabes Polri. Saya melaporkan